saudaraku, jumpa kembali dalam acara Kepemimpinan Kristen. Dan topik kita saat ini berjudul Komunikasi dalam Kepemimpinan Kristen. Secara detail akan dibahas mulai dari makna, tantangan, manfaat, dan bagaimana langkah meningkatkan komunikasi yang baik, khususnya dalam konteks kepemimpinan Kristen. Saudara, kita mulai dari makna. Makna komunikasi dalam kepemimpinan Kristen itu adalah proses penyampaian pesan, nilai-nilai, visi, dan berpusat pada Kristus dengan kasih, dengan kebenaran, dengan hikmat untuk membangun tubuh Kristus dan membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus. Saudara, pemimpin Kristen harus menjadi teladan dalam komunikasi yang mana menunjukkan komunikasi yang penuh kasih, jelas, dan membangun. Seperti yang dinyatakan di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, dalam Yakobus 1 juga ayat 19 jelas dinyatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, apakah manfaat dari komunikasi yang baik dalam kepemimpinan Kristen? Tentu manfaatnya sangat banyak sekali, saudara, karena itu penting sekali kita meningkatkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan Kristen itu kunci keberhasilan dan manfaatnya. Pertama, komunikasi ini yang membangun hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik tentu akan menciptakan kepercayaan antara pemimpin, antara kita dan pengikut kita atau orang-orang yang kita pimpin. Kedua, komunikasi yang baik tentu akan menginspirasi dan memotivasi seorang pemimpin Kristen dapat menggerakkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga ini untuk menjaga kesatuan, komunikasi yang akan membuat kesatuan makin kuat atau juga komunikasi yang buruk yang akan menghancurkan kesatuan dan persatuan. Tetapi kita berharap komunikasi yang baik pasti akan menjaga kesatuan dalam komunikatif, dalam komunitas kita. Komunikasi yang baik itu harus komunikasi yang jujur, komunikasi yang penuh kasih, ya, di dalam gereja, dalam organisasi Kristen manapun kita berada, supaya berjalan dalam kesatuan. Saudara, komunikasi yang baik ini juga akan bermanfaat untuk menghindari kesalahpahaman di antara kita dan juga untuk menghindari konflik. Bukan berarti kita selalu menghindari konflik, tetapi mengecilkan konflik karena sebenarnya konflik juga bermanfaat. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, konflik justru menjadi petaka. Banyak dengan munculnya konflik, banyak progresif atau perkembangan, saudara. Komunikasi yang jelas dan terbuka ini mencegah perpecahan. Dan komunikasi yang baik ini sangat bermanfaat untuk menyampaikan visi Tuhan dengan efektif. Jadi pemimpin Kristen, kita semua dipanggil untuk menuntun setiap orang, menuntun orang lain berdasarkan firman Tuhan. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Amsal, saudara, Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi komunikasi yang baik itu pasti lemah lembut yang bisa meredamkan kegeraman, dan sebaliknya komunikasi yang buruk yang memunculkan kegeraman. Dan firman Tuhan berkata di Kolose 4 ayat 6, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, jadi pertanyaannya untuk yang ketiga, bagaimana langkah-langkah komunikasi yang efektif dalam kepemimpinan Kristen itu? Ada 7 langkah yang akan saya paparkan, saudara. Pertama, apa-apa doa, berdoalah sebelum berbicara. Mintalah hikmat Tuhan, tuntunan Roh Kudus, agar perkataan kita, perkataan yang membawa berkat. Yakobus 1 ayat 5. Yang kedua, dengarkan.
Orang yang berkomunikasi yang baik adalah pendengar yang baik. Dengarkan setiap orang, penuh perhatian. Tunjukkan seperti Yesus saat dia berbicara dengan setiap orang. Yang ketiga, bersikaplah transparan dan jujur. Jangan ada manipulasi dan kebohongan dalam komunikasi kita. Seperti jelas di Efesus 4 ayat 25. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang membangun, saudara. Pastikan komunikasi kita itu bawa damai, bukan bawa tengkar, menghentikan perpecahan, bukan sebaliknya. Kemudian yang kelima, mari kita menyesuaikan cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, audiens kita. Dia berbeda saat, teladannya adalah Yesus. Yesus berbeda saat dia berbicara pada muridnya, pada orang Farisi, dan pada semua orang masyarakat. Jangan kau berbicara dengan gaya-gaya bahasa yang begitu tinggi untuk orang-orang awam. Salah ya, saudara ya. Dan kita perlu tahu, yang ketujuh, yang keenam, saudara, kita harus memastikan ada umpan balik. Periksa komunikasi kita. Apakah pesan yang kita sampaikan bisa dipahami dengan benar? Kemudian yang ketujuh, kita menunjukkan kasih dalam komunikasi. Komunikasi yang penuh kasih itu mencerminkan karakter Kristus. Saudara, apa tantangan dalam komunikasi, khususnya dalam kepemimpinan Kristen? Saya akan bahas ada 5 tantangan, saudara. Pertama, tantangan kita adanya kesalahpahaman atau distorsi pesan. Saudara, percayalah, tidak semua orang menangkap maksud dan cara kita dengan cara yang sama. Kita komunikasinya ini, dia nangkapnya beda. Kita harus tahu ini jadi tantangan. Yang kedua, kurangnya keterbukaan dalam menerima kritik. Pemimpin Kristen harus rendah hati dalam menerima masukan. Yang ketiga, budaya, saudara. Budaya dan latar belakang yang berbeda ini bisa menghambat kita dalam menyesuaikan komunikasi dengan konteks dengan lawan bicara kita. Ini penting supaya kita tahu budaya tiap orang beda-beda. Yang kelima, yang keempat, saudara ya, godaan untuk bicara tanpa hikmat. Kita harus hati-hati sebagai pemimpin dalam berbicara, dalam setiap perkataan kita. Karena perkataan yang asal bunyi itu bisa jadi sandungan bagi kita. Ini tantangan yang senantiasa harus kita jaga. Kadang-kadang lebih baik kita bicara dalam bahasa Inggris, saudara. Karena kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, kita mikir dulu sebelum kata-kata. Ya, saudara. Kemudian tantangan yang kelima, pengaruh teknologi. Wah, ini sangat mempengaruhi. Media sosial ini bisa jadi alat komunikasi yang baik atau sebaliknya. Ini juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kita harus berhikmat dalam hal ini. Seperti dikatakan di Yakobus 3 ayat 5, demikian juga lidah walaupun anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Dan lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, siapa aja teladan dalam komunikasi yang memberi komunikasi yang efektif di Alkitab dan juga di sekuler, kita akan belajar. Di Alkitab tentu teladan kita dari Yesus Kristus, pemimpin yang sempurna. Dia berbicara dengan penuh otoritas. Matius 7 ayat 29. Walaupun penuh otoritas, tetapi di situ ada kasih, ada kelembutan. Dia menggunakan perumpamaan sehingga mudah dipahami dan lebih melekat dalam pikiran untuk menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Matius 13. Kemudian kita meneladani Paulus. Dia berkomunikasi dengan tegas, tetapi inspiratif. Dia menyampaikan Injil dengan berani, tegas, dengan menulis surat yang membangun, mengoreksi gereja, tetapi ada kasih di dalamnya. 2 Timotius 4 ayat 2. Dalam forum sekuler kita belajar dari Nelson Mandela. Komunikasinya sungguh-sungguh rekonsiliatif. Dia pemimpin yang menggunakan komunikasinya untuk mempersatukan, bukan mempercah belah. Pada saat itu ada kasus apartheid, saudara. Dia punya kasih dalam komunikasinya, pengampunan. Ini nilai-nilai Kristennya tinggi sekali. Seperti ada quotes yang membangun kita semua, the greatest problem in communication is the illusion that it has been accomplished. Billy Graham. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. John Maxwell. The way you communicate truth is just as important as the truth you communicate. Rick Warren. Oke, coba direfleksikan.
bagaimana seorang pemimpin Kristen, cara kita untuk dapat menyeimbangkan antara komunitas